Oke, sekarang kita lanjutkan materinya dari buku paket Matematika SMA kelas 10 Kurikulum Merdeka halaman 153 sampai dengan 159 ya, Dek ya. Jadi kita masih membahas bab 6 yaitu tentang fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita masuk ke eksplorasi 6.5 yaitu menentukan titik maksimum, lalu titik minimum dan sumbu simetri. Ayo bereksplorasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar 6.9 ya, ini lintasan air yang keluar dari dalam selang. Ini kalau kita perhatikan lintasannya akan membentuk parabola, ya kan? Nah, coba kita lanjutkan dulu. Jika titik A merupakan titik O, pusat koordinat ya. Berarti di sini koordinatnya adalah 0,0 atau titik A ini sebagai acuan. Ya, Dek ya. Berapa koordinat titik C? Nah, titik C itu ada di sini, ya. Maka kita tinggal menghitung. Berarti dari titik A ke titik C, caranya adalah kita berjalan 2 langkah, ya kan, ke kanan. Kalau ke kanan berarti tandanya adalah positif. Nah, berarti X-nya 2. Kemudian kita lanjutkan, kita berjalan 1, 2, 3 langkah ke atas. Nah, kalau ke atas berarti tandanya juga positif. 3 langkah berarti nanti koordinatnya adalah 2,3 ya, gampang ya. Oke, selanjutnya berapakah ketinggian maksimum air yang keluar dari selang? Nah, titik B ini merupakan ketinggian maksimum dari air yang keluar dari selang ya. Yang namanya ketinggian itu selalu diukur terhadap acuan. Nah, berhubung acuannya ada di titik A, berarti kita bisa membuat semacam garis bantu seperti ini ya, Dek ya. Nah, ini adalah acuan. Nah, lantas titik B ini tinggal kita ukur ya ketinggiannya terhadap titik acuan, tinggal dihitung ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 langkah atau lebih tepatnya 6 kotak ini ya, atau 6 petak. Nah, ini ketinggiannya. Jadi kalau ditanya berapa ketinggian maksimum air yang keluar dari selang, jawabannya adalah 6 petak atau 6 satuan juga boleh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan gambar kedua. Kabel penghubung jembatan berbentuk parabola. Nah, ini gambarnya ya, kabelnya yang ini yang berwarna merah. Berapa koordinat titik A? Jelaskan alasan kalian. Kemudian selain sebagai titik asal yaitu titik O, apalagi yang istimewa dari titik ini? Ya, titik ini tuh maksudnya di sini. Nah, ini. Jadi gambar ini sebenarnya harus kita perbaiki sedikit ya. Ini kita coret. Nah, pusat koordinatnya itu ada di sini. Nah, ini 0,0 ya, Dek ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan koordinat dari titik A. Di sebelah kanan ya, di sini diketahui koordinatnya adalah 60,20. Anggap saja ini adalah titik B. Nah, karena kabel penghubung jembatan ini simetris, ya kan, ini kan pas di tengah-tengah. Berarti nanti kiri itu sama dengan kanan. Lah logikanya kalau di sini koordinatnya 60,20, maka jarak mendatar dari sini ke sini itu adalah 60 satuan. Maka dari sini ke sini juga 60 satuan, ya kan? Yang membedakan adalah tandanya. Nah, kalau di kanan ini positif, kalau di kiri ini negatif seperti ini. Ya. Oke, berarti langsung saja nanti koordinat titik A adalah negatif 60, ini jelas sama ya. Ini jelas 20. Nah, ini jawabannya ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, selain sebagai titik asal 0,0 ya, apalagi yang istimewa dari titik ini. Nah, titik ini itu adalah titik minimum ya, titik minimum, titik yang paling rendah. Nah, nanti ada titik minimum, ada titik maksimum. Ketika parabolanya terbuka ke atas seperti ini, maka yang kita jumpai adalah titik maksimum. Nah, ini ya. Kalau ini kan parabolanya terbuka ke atas, maka yang kita jumpai adalah titik minimum. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan lagi. Sekarang berapa koordinat titik A, B, dan C? Coba jelaskan alasan kalian. Nah, ini mirip ya seperti gambar sebelumnya. Yang beda itu adalah pusat
koordinatnya. Sekarang pusat koordinatnya itu ada di sebelah sini. Nah ini 0,0 itu ada di sini ya. Lalu di sini diketahui ketinggiannya itu 3 meter. Nah ini, jadi ada panah seperti ini. Nah ini artinya 3 meter ketinggiannya ya. Dari sini ke sini, nah dari sini ke sini diketahui panjangnya atau jaraknya itu 60 meter. Karena ini kabel penghubungnya simetris ya, sekali lagi ini pas di tengah-tengah. Kalau dari sini ke sini 60 meter, maka dari sini ke sini ya pasti 30 meter. Kan tinggal 60 dibagi 2, ya kan? Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti koordinat titik A, acuannya di sini ya, Dek ya. Itu pasti 30 untuk X-nya, lalu Y-nya ini sama dengan 3. Nah, ini 30,3 ya, ini untuk koordinat titik A. Sekarang untuk koordinat titik B, ini koordinatnya adalah 0 ya kan. Ini kan pas di pusat koordinat ya kan. Berarti X-nya pasti 0. Kemudian Y-nya itu adalah tingginya titik B. Nah, terhadap acuan ini kan 16 meter ya, sudah berarti titik B koordinatnya adalah 0,16. Lalu untuk titik C ini jelas ya. Acuannya di sini, jarak mendatarnya berarti berapa ini? 60. Nah, yang ini berarti X-nya pasti 60. Kemudian Y-nya sama dengan yang ini, 16. 60,16 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang perhatikan gambar 6.12. Nah, ini gambarnya ya, karakteristik fungsi kuadrat. Amati beberapa titik istimewa dalam fungsi kuadrat. Nah, coba ini kita perhatikan ya. Parabolanya ini menghadap ke atas, ya Dek ya. Kemudian di sini ada perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X ya, ada 2. Di sini koordinatnya kebetulan min 1,0. Lalu yang di sini koordinatnya adalah 3,0 ya. Jadi kalau perpotongan terhadap sumbu X pasti Y-nya itu sama dengan 0 kan begitu ya. Lalu di sini ada titik potong atau perpotongan grafik fungsi dengan sumbu Y ya. Ada di koordinat 0,-3. Kalau perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu Y ya, berarti X-nya itu sama dengan 0. Ya, kebalikan dengan perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu X ya. Lalu di sini ada titik puncak. Nah, titik minimum. Koordinatnya 1, -4 ya kan, X-nya 1 lalu Y-nya -4. Kemudian di sini ada sumbu simetri. Jadi kalau kita perhatikan sumbu simetri itu adalah garis ya, garis imajiner yang membagi grafik fungsi menjadi 2 daerah yang sama besarnya, yang sama luasnya, antara yang kiri dengan yang kanan ini sama luasnya. Itulah yang dimaksud dengan sumbu simetri ya. Nah, di grafik ini berarti nanti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Oke, nah sekarang kita coba kita baca bersama-sama. Titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,-3. Nah, ini tadi sudah kita singgung ya. Apakah kalian masih ingat bagaimana cara menentukan titik potong dengan sumbu Y? Mestinya masih ingat ya Dek ya, ini sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi kuadrat, itu kan bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya kan? Nah, nilai c inilah, nah ini saya beri tanda dulu ya. Nah, nilai c inilah yang menentukan di mana perpotongan sebuah grafik fungsi, ya, grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu y. Jadi nanti perpotongan grafik fungsi terhadap sumbu y-nya itu ada di koordinat 0,c. Nah, tergantung nanti c-nya berapa. Atau kalau kita mengacu ke gambar ya, ini sebagai contoh. Karena grafik fungsi ini berpotongan di titik 0,-3 ya, maka nanti pasti nilai c-nya itu sama dengan -3. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Titik-titik potong dengan sumbu X yaitu min 1,0, nah yang ini, dan 3,0 yang ini. Masih ingat bagaimana cara mencari titik potong dengan sumbu X? Tentu masih ingat ya, jadi ini adalah X1, kemudian yang ini adalah X2. Apa itu X1, apa itu X2? X1 dan X2 itu merupakan penyelesaian sebuah persamaan kuadrat. Jadi ceritanya begini, kalau kita mau mencari titik potong dengan sumbu X, itu kan berarti
fx-nya ini kita buat sama dengan 0. Ya kan, ini kita buat sama dengan 0. Nah, jadi 0 sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Atau kalau mau dibalik ya, berarti kita punya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya kan? Ini adalah persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Di awal ya, di video sebelumnya kita telah belajar bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana cara mencari akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Yang pertama ya, menggunakan metode faktorisasi seperti ini. Nah, ya kan? Di sini ada x, di sini ada x, kemudian di sini kita cari ya. Ini sekian, ini sekian. Ini contoh aja ya. Maka nanti ketemu x1-nya sekian, x2-nya sekian ya. Atau cara kedua dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat. Atau cara ketiga ya, berarti di sini kita menggunakan rumus ABC. Nah, itu sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. Nah, ketika kalian menemukan akar-akar sebuah persamaan kuadrat, itu artinya akar-akar tersebut itu yang menjadi titik potong grafik fungsi ya terhadap sumbu X. Nah, seperti itu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Vertex ya, vertex disebut juga sebagai titik puncak. Nah, ini istilah keren dari titik puncak itu vertex jadi ya. Dapat berupa titik maksimum atau titik minimum. Ini tergantung dari bentuk grafiknya ya. Ketika grafiknya terbuka ke atas ya, maka titik vertexnya atau titik puncaknya itu berupa titik minimum. Nah, ini titik minimum seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini titik puncaknya berupa titik minimum. Ya kan, titik yang paling rendah. Nah, lalu kalau nanti grafiknya itu terbuka ke bawah, ini sudah kita singgung juga ya sebenarnya di slide sebelumnya. Nah, kalau terbuka ke bawah seperti ini, maka yang akan kita jumpai adalah titik maksimum. Ini titik maksimum ya. Nah, di sini yang paling tinggi. Titik minimum dalam grafik yaitu 1,-4. Nah, ini. Ya. Lalu sumbu simetri selalu melalui titik puncak. Ini jelas ya. Jadi di sini persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Ya, nanti kita punya rumus untuk menentukan persamaan sumbu simetri dari sebuah fungsi kuadrat. Bagaimana sampai sini bisa dipahami ya? Oke, ini adalah beberapa titik istimewa ya yang akan kita sering gunakan ya dalam sebuah fungsi kuadrat. Kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan eksplorasi 6.6. Untuk setiap fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang diberikan dalam a sampai j, ini maksudnya fungsi kuadrat di halaman berapa ini? 150 ya kalau saya tidak salah. Nah, di halaman 150 coba adik-adik buka ya halaman 150. Di sana ada fungsi kuadrat ada 10 ya dari a sampai j. Nah, ini perintahnya adalah hitunglah nilai D. Ya, rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini B, ini A, ini C ya. Lah D sendiri itu merupakan singkatan dari diskriminan. Nah, ini penting ini ya, Dek ya. Jadi diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Perintahnya di sini adalah nomor 1. Nomor 1, 2 dan 3 ini sepertinya mirip ya. Tentukan fungsi-fungsi yang D-nya itu lebih dari 0, kemudian sama dengan 0 untuk nomor 2 ya. Yang nomor 3 untuk D kurang dari 0. Nah, lalu apa kesamaan dari fungsi-fungsi ini? Lalu tuangkan dalam tabel. Ya, coba kita lanjutkan dulu. Nah, ini fungsinya. Dari A sampai J ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Masih ingat ya? Ini halaman 150 ya, halaman 150. Oke, sekarang kita akan cari dulu ya. Nah, kita akan cari dulu diskriminan dari masing-masing fungsi. Tetapi untuk di video kali ini kita hanya sampling aja ya, beberapa fungsi saja. Nanti silakan dicoba sendiri di rumah ya. Silakan dicoba dikerjakan di bukunya masing-masing. Ini saya beri contoh saja. Nah, supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang juga ya. Kita akan coba kerjakan untuk mencari diskriminan dari fungsi kuadrat yang B, ini yang C, ini saya pilih ya Dek ya. Nah, kemudian yang F boleh ya, yang F.
Nah, yang F, kemudian yang G, sama I dan J. Nah, ini yang istimewa ini ya nanti ya. Coba kita akan hitung diskriminan dari fungsi kuadrat yang ada di fungsi kuadrat di B ya. Nah, saya tulis lagi aja. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ya. Rumus dari diskriminan adalah b kuadrat min 4ac ya. Jadi ini adalah b-nya. Nah, ini b-nya ya kan. Yang ini a-nya, yang ini c-nya. Nah, ini c-nya. Nah, b kuadrat langsung aja ya Dek ya. B-nya min 2 berarti kalau di kuadrat kan sama dengan 4 atau begini. Nah, ini kita tulis yang lengkap dulu ya supaya enak dipakai belajar. B kuadrat dikurangi 4ac, A-nya 1 ya kan. Terus C-nya di sini min 3 ya Dek ya. Nah, ini min 3. Coba min 2 kuadrat berarti kan 4 ya kan. 1 kali min 3 sama dengan min 3. Min 3 kali min 4 sama dengan 12. Lah, D-nya kan sama dengan 16 ya. Oke, ini artinya D lebih dari 0, positif. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang C. Nah, berarti D, nah ini langsung aja wis ya, biar cepat ya Dek ya. Jadi ini A, ini B, ini C. Ya, sekarang A-nya min 1, B-nya min 1, C-nya plus 2. Langsung kita masukkan ke rumus ya. B kuadrat min 4AC, atau saya tulis di sini. D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya min 1. Ya, berarti min 1 kuadrat. Lalu dikurangi 4AC. A-nya negatif 1, C-nya 2. Oke, seperti ini ya. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Min 1 kali 2 min 2 kali min 4 sama dengan berapa coba? Sama dengan plus 8 ini. Nah, ini plus 8 ya. 1 ditambah 8 sama dengan 9. Nah, ini D-nya juga lebih dari 0. Ya, saya beri tanda ini. D-nya lebih dari 0. Ini juga lebih dari 0 ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke fungsi kuadrat yang F dan G ya. Fungsi kuadrat yang F. Nah, D itu sama dengan ya, A-nya nanti 2, terus B-nya negatif 4, C-nya 2 ya. Oke, berarti D sama dengan negatif 4 dikuadratkan. Terus dikurangi 4AC. Ini ya rumusnya ya. Dikurangi 4 kali 2 kali 2 ya. Min 4 kuadrat 16. Kemudian 2 kali 2 4. 4 kali 4 itu juga 16. Nah, ini 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti ini D-nya itu sama dengan 0. Sekarang yang G ya. D sama dengan, berarti nanti A-nya negatif 1, B-nya 4, C-nya negatif 4 ya. Oke, langsung kita masukkan ke rumus ya Dek ya. Min 1 kuadrat ditambah, dikurangi ya. Nah, min 4AC. Nah, dikurangi 4 kali min 1 dikalikan negatif 4. Bener ya? Nah, berarti sebentar. Di sini B kuadrat ya. Lah, ini B-nya kan 4 bukan min 1 ini. Keliru ya. Oke, saya hapus dulu. Berarti B-nya 4. Nah, kita tulis di sini ya. 4 kuadrat 16. Lalu di sini min 1 kali min 4 sama dengan plus 4. Plus 4 kali min 4 sama dengan min 16. Nah, ini juga 0 ya Dek ya. Berarti ini D-nya juga 0. Saya beri tanda dengan warna hijau. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan hitung D untuk fungsi kuadrat yang I. Nah, atau di sini aja ya. Nah, di sini aja. D sama dengan, coba, A-nya min 3, B-nya min 12, C-nya min 15 ya. Oke, berarti B kuadrat. B kuadrat itu min 12 kuadrat dikurangi
4AC. A-nya min 3, lalu C-nya berapa itu? Negatif 15. Min 12 kuadrat 144, ya kan? Lalu min 3 kali min 15 itu kan berapa? 45, ya Dek ya, 45. Kemudian kalau 45 kita kalikan dengan 4 ya, 45 kali 4 itu sama dengan 180. Nah, ini berarti dikurangi 180. Nah, 144 dikurangi 180 itu sama dengan negatif 36. Artinya nanti D-nya itu kurang dari 0, ya kan? Karena negatif. Nah, ini saya beri tanda enaknya pakai warna apa ya? Pakai warna ungu aja biar beda. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita akan coba hitung diskriminan bagi fungsi kuadrat yang J. Nah, ini. D sama dengan, oke, di sini A-nya sama dengan 2. Terus B-nya berapa ini? B-nya 0 ya, Dek ya. Nah, ini. B itu kan depannya X. Nah, berhubung di sini X-nya enggak ada, ya sudah berarti B-nya 0 ya. Jangan bingung ya, Dek ya. Lalu nanti C-nya sama dengan 1. Ini C-nya. Oke, kita masukkan ke rumus ya. B kuadrat berarti 0 kuadrat dikurangi 4AC. 4 kali 2 dikalikan dengan 1 ya. Oke, min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali 1 ya sama dengan min 8. Nah, seperti ini. Ya, artinya nanti D-nya itu kurang dari 0. Nah, kita tulis dulu ya. Berarti ini D kurang dari 0. Nah, seperti ini ya. Untuk fungsi kuadrat yang lain ya silakan silakan dicoba dihitung sendiri ya. Yang jelas rumusnya ini. Nah, tinggal dimasukkan aja ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, oke, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Tugas kita adalah melengkapi tabel. Nah, yang pertama di sini ada D lebih dari 0. Berarti ini mengacu ke soal nomor 1 ya, Dek ya. Nah, ini mengacu ke soal nomor 1, ini ke soal nomor 2, ini ke soal nomor 3 ya. Oh ya, ini dulu. Apa kesamaan fungsi-fungsi ini? Jadi kalau kita lihat ini walaupun kita tidak kerjakan seluruhnya ya. Nah, tidak kita kerjakan seluruhnya. Tadi itu kita sudah mencari diskriminan ya. Bagi fungsi kuadrat di soal B dan C, ini kan D-nya lebih dari 0 ya. Diingat-ingat ya, B dan C itu D-nya lebih dari 0. Sekarang kita coba cek ya. Nah, ini. Nah, sebentar. Nah, kita cek grafik fungsinya ya. Jadi, ini kan grafik fungsi yang A. Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, tadi itu kita temukan bahwa grafik fungsi grafik fungsi diskriminan bagi fungsi kuadrat di soal B dan C itu sama-sama lebih dari 0 ya. Sekarang kita cek gambarnya B dan C. Nah, ini sama-sama lebih dari 0 ya, D-nya ya. Jadi ini D-nya lebih dari 0, ini juga D-nya lebih dari 0. Oke. Kemudian untuk fungsi kuadrat yang F dan G, nah ini D-nya itu sama dengan 0, F dan G ya. F dan G ini D-nya itu sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk soal yang I dan J ya, fungsi kuadrat yang I dan J ini D-nya kurang dari 0. Nah, ini I ya. Ini I dan J, ini D-nya itu kurang dari 0. Coba kita amati, kira-kira apa yang sama? Untuk D yang lebih dari 0 dulu. Nah, untuk D yang lebih dari 0, ini berarti yang sama itu adalah grafik fungsi tersebut ya, grafik fungsi B dan C itu sama-sama berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ya. Ini titik yang pertama, kemudian ini yang titik yang kedua. Itu kesamaannya. Nah, sekarang bandingkan ketika diskriminannya itu sama dengan 0 ya. Kalau diskriminannya sama dengan 0 ya, Dek ya,
ternyata grafik fungsinya itu hanya berpotongan di satu titik terhadap sumbu X. Ini, kemudian yang ini. Ya, paham ya sampai sini ya. Lalu ketika D-nya kurang dari 0, ya D-nya negatif, ternyata grafik fungsi kuadrat tersebut sama sekali tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini kan nggak berpotongan dengan sumbu X. Ya, ini sumbu X-nya, ini sumbu X-nya, lah grafik fungsinya ada di sini. Ya, berarti kita bisa simpulkan nanti, ini tanpa perlu dihitung sebenarnya, ya Dek ya. Untuk fungsi kuadrat yang A, ini pasti D-nya itu sama dengan 0. Pasti nih. Kenapa? Karena dia hanya berpotongan di satu titik. Ya, pada sumbu X hanya berpotongan di satu titik. Ini pasti D-nya sama dengan 0. Terus mana lagi? Nah, ini ya. Yang H ini juga pasti D sama dengan 0. Ya. Lalu yang mana lagi? Nah, sudah ya, itu aja ya. Nah, kemudian untuk yang E ini pasti D lebih dari 0. Ya, D-nya lebih dari 0 karena berpotongan di dua titik ini, di min 2,0 dan di 1,0 ya. Tidak peduli grafiknya itu menghadap kemana, mau menghadap ke atas atau ke bawah, yang jelas grafik fungsinya itu ketika D lebih dari 0 pasti berpotongan di dua titik. Nah, seperti itu. Jelas ya. Kemudian untuk yang D, nah ini juga pasti D-nya itu lebih dari 0. Ya, fungsi kuadrat yang D ini karena berpotongan di dua titik, ini kan berpotongan di dua titik. Ya kan? Nah, maka D-nya itu pasti lebih dari 0. Ya. Baik, sekarang tinggal kita lengkapi tabelnya. Nah, ini. Jadi ketika D lebih dari 0, ya, banyaknya akar, ini mungkin salah ketik ini ya, mestinya plus ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ketika D lebih dari 0, banyaknya akar itu ada 2. Ya, 2. X1 dan X2. Nah, X1 dan X2. Kalau D sama dengan 0, ini ada 1. Nah, karena berpotongan di satu titik, ya. Berarti di sini X saja. Nah, ketika D kurang dari 0, tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, tidak memiliki akar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, ketika banyaknya akar itu ada 2, maka banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X ini juga ada 2. Jadi ada 2 ini. Nah, di X1,0 dan X2,0. Untuk yang D-nya sama dengan 0, ini karena banyaknya akar hanya 1, ya, misalkan di sini X1 saja ya, Dek ya. Nah, maka nanti banyaknya titik potong grafik dengan sumbu X, ya, itu ada 1 juga. Yang mana koordinatnya adalah X1,0. Hanya ini aja, ya. Lalu ketika D-nya kurang dari 0, ya, kan tidak ada akar bagi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, ya kan? Ini tidak punya akar, maka otomatis grafik fungsi tersebut juga tidak memiliki titik potong, ya, tidak ada ini. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kita kembali ke sini, ya. Tentukan fungsi-fungsi yang D-nya itu lebih dari 0. Nah, fungsi-fungsi yang D-nya lebih dari 0 coba kita cek ya. Yang ini. Nah, yang ini tadi ya, yang D-nya lebih dari 0 berarti B, terus mana lagi? BDE, BDE, nah BDE aja ya. Oke. Jadi ini B dikerjakan di mana ya? Di sini aja ya. Jadi B, D, E ya. Kemudian yang D-nya sama dengan 0, berarti yang hanya memiliki satu titik potong ya. Nah, yang memiliki satu titik potong itu hanya A, kemudian F, lalu G, berarti A, F, G, H, ya kan? A, F, G, H. Nah, tinggal ditulis. Supaya kelihatan saya pakai warna merah aja ya. A, F, terus G, lalu H ya.
Nah, sisanya ini D kurang dari 0, jelas ya. Kalau D kurang dari 0 itu prinsipnya dia tidak memiliki perpotongan dengan sumbu X. Nah, ini. Yang mana? Nah, yang ini, yang I. Ya, yang I dan J. Nah, ini I dan J. Sebentar. Yang F, oh tidak ya. Oh, yang I sama J aja ini. I sama J. Ya, yang I sama J. Nah, ini yang fungsinya terbang ini ya. Dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Ya. Oke, tinggal ditulis di sini. Ya, berarti I, kemudian J. Coba kita cek A, B. Loh, C-nya mana ini? C-nya sebentar ya. Kita cek lagi. Untuk C, oke, ini C-nya D lebih dari 0 ya. Berarti kurang ini. Nah, di sini ada B, C, D, E. Coba ini saya hapus dulu. Jadi B, C, D, E. B, C, D, E. Ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, sudah lengkap ya. Oke, kemudian apa kesamaan fungsi-fungsi ini? Untuk D lebih dari 0, ya, berarti berpotongan dengan sumbu X di 2 titik ya Dek ya, di 2 titik ini kesamaannya. Kemudian untuk yang diskriminannya sama dengan 0, ini berpotongan hanya di 1 titik. Berpotongan di 1 titik. Untuk yang D kurang dari 0 tidak berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini tidak berpotongan dengan sumbu X. Jadi kalau mau digambar kira-kira nanti seperti ini ya Dek ya. Nah, bisa begini, kemudian bisa juga begini. Nah, ini pasti D-nya itu lebih dari 0 ya. D-nya itu positif karena memiliki perpotongan dengan sumbu X. Lalu untuk yang D-nya sama dengan 0 ya, kalau digambar itu bisa begini ya kan. Kemudian bisa juga begini. Nah, ini pasti D-nya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang D kurang dari 0 kalau digambar ya, dia tidak berpotongan, bisa begini ya, tidak berpotongan dengan sumbu X. Bisa juga nanti begini. Nah, ya, paham ya? Jadi kalau D-nya lebih dari 0 seperti ini ya, berarti kalau nanti menghadap ke atas ya otomatis A-nya lebih dari 0. Ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya. Kalau menghadap ke bawah, ini A-nya kurang dari 0 ya. Aura positif, ini aura negatif. Ini juga sama ya. Ini tersenyum berarti auranya positif, A-nya lebih dari 0. Ini cemberut ya, berarti auranya negatif, kurang dari 0. Lalu yang ini berarti auranya positif ya kan, A-nya lebih dari 0. Lah yang ini A-nya kurang dari 0. Untuk D-nya ini kurang dari 0. Ini sudah pasti. Ya, coba saya beri tanda dulu. Nah, ini D lebih dari 0. Yang ini D sama dengan 0. Nah, sketsanya seperti ini ya deh ya. Ini untuk yang diskriminannya kurang dari 0 atau negatif. Oke, jelas ya? Baik. Sekarang kita akan lanjutkan dengan ini. Ayo berpikir kritis. Bagaimana grafik fungsi kuadrat yang D-nya kurang dari 0 dan A kurang dari 0. Nah, tadi kan sudah kita bahas juga ya. Oke, kita akan coba kerjakan aja ya. Nomor 1. Nah, kita buat sketsanya seperti tadi. Jadi kalau D-nya kurang dari 0 itu kan dia tidak berpotongan dengan sumbu X ya Dek ya. Maka nanti kalau digambar di sketsa gitu ya, kalau ini sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y ya, A-nya itu kurang dari 0. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti kan auranya negatif. Kalau auranya negatif berarti menghadap ke bawah. Nah, seperti ini ya. Maka logikanya bentuk grafik fungsinya bisa di sini ya, bisa di sebelah sini. Nah, pokoknya dia tidak berpotongan dengan sumbu X. Tetapi tidak mungkin di sini. Nah, kenapa coba? Kalau di sini ini diteruskan, nah nanti kan ya berpotongan dengan sumbu X. Ya kan? Berarti tidak mungkin di sini.
Ya, enggak mungkin di kuadran 1. Kalau kita bicara trigonometri kan ini kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Jadi grafik fungsinya pasti nanti ada di kuadran 3 atau di kuadran 4. Kalau di sini pasti enggak mungkin ini. Oke, paham ya? Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Nomor 2 ini apa? Pada rumus ABC, adakah nilai D? Nah, rumus ABC masih ingat ya? X1,2 itu sama dengan min B plus minus akar. Nah, ini B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Ini adalah rumus untuk menghitung apa? Menghitung akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Ya kan? Rumusnya ini. Lah, B kuadrat min 4AC ini kan sebenarnya diskriminan. Jadi, rumus X1,2 itu bisa kita tulis begini. Min B plus minus akar diskriminan dibagi dengan 2A. Ya, ini sama. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti kalau ditanya, pada rumus ABC adakah nilai D? Jelas ada. Nah, ini. Ya. Nomor 3, bagaimanakah hubungan titik potong dengan sumbu X dengan akar persamaan kuadrat? Nah, tadi ini juga sudah kita bahas ya. Jadi akar persamaan kuadrat itu merupakan atau menentukan titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Jadi kalau misalkan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat itu adalah X1 dan X2 ya Dek ya, maka nanti koordinat titik potongnya dengan sumbu X adalah X1,0 dan X2,0 ya. Lah kalau tidak punya akar, misalkan di sini D-nya kurang dari 0. Nah, ini penting ini ya. Kalau D kurang dari 0 itu kan bilangan negatif. Bilangan negatif ya, bilangan negatif itu kan kalau di akar tidak terdefinisi. Nah, sehingga dia tidak memiliki akar. Ya. Lah, ketika tidak memiliki akar, ya, persamaan kuadrat yang tidak memiliki akar, tidak memiliki penyelesaian, maka grafik fungsi kuadratnya itu pasti seperti ini. Dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Nah, seperti itu kira-kira. Jelas ya? Berarti kalau ditanya, bagaimana hubungan titik potong dengan sumbu X dengan akar persamaan kuadrat? Nah, tinggal ditulis saja. Akar persamaan kuadrat, akar persamaan kuadrat merupakan absis ya. Absis itu artinya X-nya gitu ya. Absis dari koordinat titik potong grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Jadi kalau ada X1 dan X2, nah misalkan ada X1 dan X2 ya, maka pasti nanti kalau digambar ya, di plot grafiknya, grafik fungsi kuadrat tersebut itu akan berpotongan dengan sumbu X di X1,0 dan di X2,0. Ini pasti nih ya. Tetapi ketika D-nya kurang dari 0, ini kan menjadi tidak terdefinisi. Akar bilangan negatif itu tidak ada, tidak terdefinisi. Ya, konsekuensinya nanti X1,2-nya juga tidak ada. Nah, kalau X1 dan X2-nya tidak ada, otomatis grafik fungsi kuadrat tersebut tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X. Sketsanya kira-kira seperti ini. Oke, paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan. Titik potong dengan sumbu X menunjukkan bahwa fx sama dengan 0 ya. Artinya kita mencari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas ya, ternyata juga sudah ada di buku. Nah, ini tinggal dibaca saja ini ya. Oke, gambar 6.13. Titik potong dengan sumbu X. Nah, ini tidak ada titik potong. Ya, berarti kalau tidak ada titik potong, D-nya itu pasti kurang dari 0. Ya. Jadi nanti tidak memiliki akar-akar atau persamaan kuadratnya tidak memiliki akar, tidak memiliki penyelesaian karena D-nya kurang dari 0 ya. Kemudian untuk yang kedua ya, gambar yang kedua hanya memiliki satu titik potong itu ketika diskriminannya sama dengan 0 ya.
Untuk yang 2 titik potong ini jelas D positif atau D lebih dari 0, memiliki 2 titik potong di sini dan di sini ya. Pada fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, diskriminan, nah ini tadi ya D besar ya, diberikan oleh nilai D. Nah ini B kuadrat min 4AC untuk menentukan jumlah titik potong dengan sumbu X ya. Saya pikir ini sudah semakin jelas mestinya ya. Ketika D-nya lebih dari 0, ini hanya penekanan saja ini ya, maka akan ada 2 titik potong dengan sumbu X, ini jelas ya. Demikian juga ketika D-nya sama dengan 0, maka ada 1 titik potong dengan sumbu X. Ini tadi juga sudah kita bahas. Untuk D kurang dari 0 ya, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X ya, karena akar bilangan negatif itu tidak ada. Ingat tadi kan rumusnya X1.2 itu apa? Min B plus minus akar D. Nah ini masalahnya di sini ada akar ya. Min B plus minus akar D per 2A. Nah, berhubung D-nya negatif ya, akar dari bilangan negatif itu tidak terdefinisi. Ketika di sini tidak terdefinisi, ya berarti X1 dan X2-nya ikut tidak terdefinisi. Berarti fungsi kuadrat tersebut tidak memiliki titik potong dengan sumbu X. Bagaimana? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, di video berikutnya nanti kita akan bahas bersama latihan 6.3. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai ya. Jika ada beberapa pertanyaan, beberapa konsep mungkin yang belum adik-adik pahami, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih.